Shalom God Lovers, percaya bahwa hari ini ada penjagaan Tuhan, ada naungan kasih Tuhan yang melindungi kita semua. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini dan nikmati lawatan Tuhan melingkupi kita semua. Oh, haleluya Lord. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Oh, bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelambakan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Word from Heaven di pagi hari ini, dan kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah topik yaitu pemeliharaan Allah. Pembacaan firman Tuhan kita di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 19. Namun saya akan membacakan ayat 8 dan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Jawab Abraham, Allah sendiri yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran itu, anakku. Maka keduanya pun terus berjalan bersama-sama. Ayat yang ke-14, Abraham pun menyebut tempat itu Tuhan akan menyediakan. Bahkan sampai hari ini orang mengatakan di gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang providensia ilahi. Ini berasal dari kata providence atau provide. Pro bicara tentang atas nama atau forward atau ke depan, sementara vide atau fide itu bicara tentang videre atau to see atau melihat. Di mana videre ini juga berarti bagaimana Tuhan menyediakan dan juga Tuhan memelihara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana memaknai pemeliharaan Tuhan di dalam hidup orang percaya? Yang pertama, di mana kita akan melihat dalam konteks Abraham dan Ishak, di mana Tuhan melihat. Apa yang dimaksud dengan Tuhan melihat? Allah memerintahkan Abraham untuk menyerahkan anaknya, dan kita semua sudah tahu akhir dari kisah ini, di mana Tuhan menguji iman Abraham. Allah melihat di dalam kemahakuasaannya, Allah melihat masa lalu, Allah melihat masa sekarang, Allah melihat masa depan secara bersamaan. Allah sudah tahu pilihan hidup apa yang akan dibuat oleh Abraham. Kisah ini seharusnya membuat kita menyadari dan semakin memahami bagaimana cara Allah melihat dan memperhatikan umat pilihannya. Tuhan melihat saudara pribadi lepas pribadi. Tuhan melihat saudara sejak bakal anak. Bahkan Tuhan melihat saudara dari ujung kuku kaki sampai ujung helai rambut. Ya, terserah mau rambut lurus, rambut kriwil, rambut keriting, rambut kribo, rambut yang dicatok, rambut yang disetrika, dismoothing, ya, sampai rambut yang pirang atau yang dipirang secara alami dan pirang yang dicat sendiri pun Tuhan melihat. Nah, bagaimana kita memaknai ini? Pandangan umum manusia bicara tentang Tuhan memelihara kita adalah supaya kita sembuh dari sakit, supaya kita selamat dari bahaya, supaya kita sukses dalam pencapaian hidup. Namun bagaimana kalau semua ini tidak terlihat atau tidak terjadi di dalam kehidupan kita? Dan kita berkata, saya gagal dalam menjaga kesehatan, atau saya kurang waspada dan teledor sehingga saya celaka, atau saya gagal dalam berumah tangga, atau saya gagal dalam pekerjaan, atau saya gagal mempertahankan pride saya sehingga orang memandang saya rendah. Saudaraku, hidup ini sudah merupakan anugerah yang cukup untuk kita bangkit dari segala kegagalan itu. Mungkin orang sering berkata bahwa hidup hanya sekali. Saya mau katakan bahwa itu salah. Kita hidup setiap hari dan mati hanya sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Abraham tidak memahami apa rencana Tuhan. Namun Abraham dalam ketidakpahamannya itu, dia tetap melakukannya dalam iman dan menjadikan dia sebagai bapa orang beriman. Yang kedua, bagaimana kita melihat Tuhan menyediakan atau Tuhan mengadakan. Kita melihat dalam konteks Abraham dan Ishak, bagaimana Abraham menjawab ya di dalam ayat 7-9 saat Ishak mempertanyakan domba yang akan mereka persembahkan, dan Abraham menjawab dengan sebuah pernyataan iman bahwa Allah akan menyediakan atau Jehovah Jireh.
Abraham melakukan perintah Tuhan tanpa mempertanyakan dan meragukan kapasitas Tuhan. Abraham taat dan taat sampai harus mempersembahkan anaknya sendiri. Dari kata Jehovah Jireh kita memahami bahwa selain melihat dan peduli, Allah juga menyediakan apa yang kita butuhkan. Konteks Abraham dan Ishak memberikan kita pelajaran berharga bahwa di balik ketaatan akan perintah Tuhan, ada berkat yang disediakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berkat itu harus digunakan kembali untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan menopang dan memelihara. Dari semua janji-janji Tuhan, baik itu janji keturunan, janji tanah perjanjian, maupun janji bahwa semua keturunannya akan mendapat berkat, Abraham tidak pernah melihat pelaksanaan janji itu. Namun keturunan Abraham, baik Ishak, Yakub, dan seluruh bangsa Israel melihat janji Tuhan dinyatakan. Jadi memaknai Allah memelihara adalah bagaimana kita mengawali hidup kita dengan teguh percaya kepada Tuhan dengan penuh iman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarkan Roh Kudus menguatkan, memampukan kami melaksanakan firman itu untuk kami berjalan beriman karena Tuhan memelihara. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.